dicatat dalam Keluaran pasal yang ketiga. Pada waktu itu Tuhan menemui Musa. Umurnya sudah 80 tahun. Tuhan menemui dia dan Tuhan bilang, kamu balik ke Mesir. Bebaskan bangsa Israel. Tapi Musa bilang, nggak bisa Tuhan, aku ini nggak bisa, aku ini udah tua, aku ini nggak bisa ngomong, aku ini nggak bisa, udahlah suruh aja lah orang lain aja Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Kalau kita baca di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan Tuhan berfirman kepadanya. Pasal 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Tongkat gembala. Hanya tongkat kayu yang ujungnya itu agak bengkok sedikit. Lalu Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu ke tanah. Waktu Musa lemparkan, itu jadi ular. Musa itu takut, dia sampai lari dia. Tuhan bilang, pegang lagi ekornya. Dilakukan lagi oleh Musa. Dan akhirnya ular itu kembali menjadi tongkat. Pertanyaan kita sekarang, tongkat itu milik siapa? Nah, kita aja pun udah berkelahi kan. Ada yang bilang tongkat Musa, ada yang bilang tongkat Tuhan. Tongkat itu tongkat siapa? Bukan Musa. Lalu waktu dia lemparkan jadi ular, ular itu milik siapa? Karena Musa nggak bisa bikin tongkat itu jadi ular, nggak bisa. Ular itu milik Tuhan. Tuhan bilang pegang lagi ekornya. Kembali lagi dia jadi tongkat. Nah, tongkat itu milik siapa? Tongkat itu milik Musa. Tapi mujizat itu adalah milik Tuhan. Tapi mujizat itu terjadi waktu Musa mau melakukan bagiannya dengan melemparkan tongkat itu ke tanah. Kalau Tuhan bilang lemparkan tongkatmu, lalu terbang, katanya. Nggak terjadi mujizat, bukan. Jadi sebenarnya sama dengan hidup kita. Pertanyaan saya, hidup kita ini milik siapa? Betul. Milik Tuhan atau milik kita? Hah? Coba diskusi dulu, coba tanya sebelahnya. Hidup kita ini milik kita atau milik Tuhan? Sama dengan tongkat itu. Ya milik Musa tapi dia juga milik Tuhan. Hidup kita juga begitu. Hidup ini milik kita, kita yang mengatur sesuka hati kita. Jam berapa kita mau bangun, di situ kita bangun. Kita mau kerja, kita kerja. Kita mau makan, kita makan. Karena itu milik kita. Tapi jangan lupa, meskipun itu milik kita, hidup kita ini juga adalah milik Tuhan. Bilang sama sebelahnya, hidupmu milikmu tapi juga milik Tuhan. Bilang. Coba tanya sebelahnya, uang di kantongmu milik siapa? Dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, dalam ayat 6 dan ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar maka tangannya kena kusta putih seperti salju.
Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Aku mau tanya, tangan Musa itu milik siapa? Coba tanya sebelahnya, tangan Du itu milik siapa? Bilang. Hah? Apa katanya? Hah? Milikku atau miliknya? Hah? Sama, milikku juga miliknya, ya kan? Tangan itu tangan Musa. Tapi Tuhan mau lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tentang tangannya. Masukkan tanganmu. Dia masukkan, waktu keluar tangannya udah putih seperti kena kusta. Waktu putih itu tangan siapa itu? Tangan Musa juga. Tapi waktu Tuhan bilang kembalikan masuk, dia sembuh. Milik siapa? Milik Musa, tapi itu juga adalah milik Tuhan. Itu memang milik Musa karena dia bisa berbuat apa saja dengan tangannya. Tapi Tuhan juga bisa melakukan apa saja melalui tangan itu. Artinya pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Sama dengan hidup kita. Kita mesti mengerti bahwa hidup kita adalah milik kita, sesuka hati kita. Apa yang kita mau lakukan dengan hidup kita terserah kita. Tapi kita juga perlu punya kesadaran bahwa hidup kita ini juga milik Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kita tidak biarkan hidup kita itu menyakiti hati Tuhan. Amin. Bilang sebelahnya, jangan sakiti hati Tuhan, kawan. Jadi dari sini kita bisa belajar tentang satu benda itu pemiliknya itu dua. Sama seperti hidup kita, itu pemiliknya itu dua. Kita sendiri. Tapi kita berkata, Tuhan ini bukan milikku, Engkaulah yang memiliki kehidupanku. Biarpun sebenarnya itu milik kita. Dari satu sisi semua yang kita miliki adalah milik kita. Tetapi karena kita mengerti itu juga adalah milik Tuhan, maka kita bertanggung jawab atas penggunaan dari seluruh milik kita itu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita salah menggunakan milik kita itu, kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Meskipun tangan Musa itu miliknya, tongkat itu miliknya. Untuk membuat mujizat, dia harus taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dari mana kita sadar bahwa milik Musa itu? Tongkat Musa itu, tangan Musa itu, hidup Musa itu adalah milik Tuhan. Karena seharusnya dulu 80 tahun yang lalu Musa itu kan udah mati aturan. Kalau tidak karena Tuhan, udah mati Musa waktu dia lahir. Karena pada waktu itu semua orang-orang Ibrani asal lahir laki-laki dibunuh. Tapi oleh perlindungan Tuhan Musa itu dijaga. Sehingga bisa diambil satu kesimpulan bahwa hidup Musa itu betul-betul adalah milik Tuhan. Dari orang yang mau dibunuh, dia masuk dalam istana. Siapa yang bisa mengubah seorang yang mau dibunuh, dikejar-kejar, disembunyikan, kemudian menjadi seorang yang hebat di istana? Siapa yang bisa membuat itu? Tuhan. Dari istana, Tuhan bawa dia ke padang gurun di Midian. Tapi Musa kenapa dari istana bisa harus lari ke padang Midian? Dari situ kita melihat bahwa karena Tuhan yang merencanakan seluruh hidupnya. Kenapa Tuhan bawa dia ke istana 40 tahun, lalu kemudian membawa dia 40 tahun pula ke padang gurun? Karena Tuhan mempunyai rencana di 40 tahun hidupnya yang terakhir. Musa itu akan kembali masuk ke istana.
berhadapan dengan Firaun. Dan Tuhan juga tahu sesudah itu dia akan memimpin orang Israel hidup dalam padang gurun, menjalani padang belantara selama 40 tahun. Tuhan yang Maha tahu masa depan Musa nanti. Dia harus berhadapan dengan orang istana, dia harus berhadapan dengan orang Israel di padang gurun. Jadi Tuhan lebih dulu melatih Musa. Dia tinggal di istana 40 tahun, dia melatih dia di padang gurun di Midian 40 tahun, supaya di kemudian hari waktu Musa berhadapan dengan Firaun dan dengan orang Israel, dia sudah mempunyai pengalaman yang cukup untuk itu. Tuhan yang mengatur langkah demi langkah, karena hidup Musa itu adalah miliknya. Tapi itu tadi, untuk mengalami mujizat perlu ada ketaatan. Banyak orang ingin mengalami mujizat tanpa ketaatan. Dalam Joshua pasal 3 ayat 15. Joshua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini orang Israel nih udah 40 tahun jalan di padang gurun. Mereka mau kemana? Mereka mau ke Kanaan. Sama dengan peristiwa 40 tahun yang lalu, mereka ada di tempat itu. Cuman 40 tahun yang lalu mereka gagal. Kenapa gagal? Karena mereka tidak beriman. Mereka cuman beriman. Mereka gagal masuk tanah Kanaan. 40 tahun kemudian mereka berdiri lagi di tempat yang sama. Dan firman Tuhan berkata, biarlah orang-orang Lewi akan mengusung tabut. Dan waktu mereka menginjakkan kakinya di tepi sungai Yordan itu, waktu kakinya masuk di sungai Yordan itu, maka sungai Yordan itu akan terbendung, dan sehingga sungai Yordan jadi kering dan orang Israel bisa menyeberang ke sana. Kalau kita ada di situ, mungkin kita akan bilang begitu. Keringkan dulu, udah kering baru aku lewat. Tapi Tuhan nggak bilang gitu. Dicatat dalam ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat mencelupkan kakinya ke dalam air. Jadi belum kering itu, belum kering, ya kan? Tuhan bilang celupkan kakinya. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu perintah Tuhan, dan mereka lakukan. Mereka celupkan kakinya di tepi sungai, dan kemudian sungai itu terbelah. Kenapa Tuhan mesti bilang celupkan kakimu? Kenapa Tuhan nggak belah saja dulu? Kok susah-susah? Karena Tuhan ingin membagi tugas. Karena ada bagian Tuhan, ada bagian dari umat Tuhan. Saudara rindu mengalami mujizat dalam hidupmu. Amin. Tapi mujizat itu kan tidak terjadi begitu saja. Saudara rindu mengalami mujizat. Nggak dengar aku. Rindu mengalami mujizat. Amin. Bisa aminnya lebih baik lagi. Amin. Kunci G. Amin. Amin. Tapi mujizat kan tidak terjadi begitu saja. Ada tindakan iman.
Ada yang harus kita lakukan. Waktu Lazarus mati, udah 4 hari di kuburan, Yesus berdiri di depan kubur dan dia berkata pada orang-orang di sana, geser batu itu. Apa kata orang? Yesus bilang apa? Geser batu itu. Jawab orang itu, udah bau. Pernah kamu ketemu orang, kamu bilang sama dia, dengan kamu aku nggoman katanya. Baru datang Pak, aku udah makan katanya. Kita nggak tanya dia udah makan atau belum, kita tanya dia udah datang, baru datang kan gitu. Tapi karena pendengarannya nggak kurang bagus gitu, nggak nyambung. Yesus bilang geser batu itu. Jawab mereka, bau. Nyambung nggak kira-kira? Enggak. Kalau tadi Yesus bilang, coba kau dekat-dekat, cium-cium dulu. Udah bau atau belum bau? Itu cocok jawaban mereka. Tuhan nggak suruh mereka cium. Tuhan bilang geser batu itu. Pertanyaan saya, mana lebih sulit? Menggeser batu atau menghidupkan Lazarus? Lebih sulit mana? Menghidupkan Lazarus. Yesus bisa menghidupkan Lazarus? Bisa. Kalau Yesus bisa menghidupkan Lazarus, dia bilang Lazarus keluar, dan Lazarus keluar. Bisa nggak dia bilang sama batu itu, batu geser kau katanya? Bisa nggak? Bisa. Lalu kenapa Yesus tidak lakukan itu? Untung Yesus orangnya sabar kan. Kalau orangnya nggak sabar, bau kau bilang. Jadi aku yang geser batunya, kau yang hidupkan. Tuhan selalu memberi kita tugas, kita memberi kita sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Dan waktu kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan mengerjakan mujizat. Ini yang sering kita lupa. Dengar ibu bapak semua, banyak masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam ekonomi, apakah itu dalam kesehatan. Kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab di situ. Saudara rindu memiliki keluarga yang bahagia? Amin. Amin. Pertanyaan saya, Tuhan bisa memberikan kepada saudara keluarga yang bahagia? Pikir dulu. Pakai otak. Bisakah Tuhan memberikan saudara rumah tangga keluarga yang bahagia? Tuhan butuh tangan orang yang ikut mengerjakan taman itu sehingga jadi indah. Sama dengan keluarga. Rubatlah, Tuhan berikanlah kami keluarga yang bahagia. Berkelahi tiap hari berkelahi. Jadi kita kan punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa keluarga itu dibiarin aja. Kita punya tanggung jawab untuk mengasihi keluarga kita. Suami bertanggung jawab mengasihi istrinya, istri bertanggung jawab mengasihi suaminya, orang tua bertanggung jawab mengasihi anak-anaknya, anak-anak bertanggung jawab mengasihi orang tuanya. Kita menjaga keluarga kita, barulah Tuhan bisa membuat mujizat di situ. Oi.
Maleakhi 2 ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Doanya udah nggak didengar, air matanya nggak diperdulikan, persembahannya pun Tuhan bilang tidak, nehi katanya. Ayat 14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kamu tidak setia kepada suamimu. Kamu tidak setia kepada istrimu. Itu sebabnya doamu tidak didengar oleh Tuhan. Itu sebabnya air matamu, persembahanmu tidak diperdulikan oleh Tuhan. Ya, aku masih setia kok sama istriku. Aku masih setia sama suamiku. Buktinya sampai hari ini kami kan tidak cerai, tapi berkelahi. Sama saja. Tidak saling menghormati. Rumah tangga bukan lagi jadi tempat yang nyaman. Tuhan ingin memberi kita rumah tangga yang sejahtera. Tuhan ingin memberikan rumah tangga di mana kita menikmati suasana damai. Tapi kita mempunyai tanggung jawab untuk setia kepada keluarga kita. Itu maka sebagai anak-anak Tuhan seharusnya suami istri itu nggak bertengkar lagi. Bagaimana caranya? Jadikan kasih sebagai fondasi. Belajar menerima pasangan kita itu apa adanya. Jadi kita menerima pasangan kita bukan karena pasangan kita sesuai dengan isi hati kita. Enggak. Aku sering merasa disakiti hatiku oleh istriku. Sakit hatiku. Tapi dia pun sama. Sering juga dia merasa aku selalu menyakiti hatinya. Kadang-kadang dia bilang, matamu itu Pak, katanya. Karena dia lihat mataku itu, gitu nggak kucapkan memang. Tapi bagiku itu, bagi dia itu seperti mata harimau. Matamu itu Pak. Banyak dalam diriku yang juga menyakiti hatinya. Kalau begitu kenapa kami nggak bertengkar? Karena meskipun dia banyak kekurangan, aku belajar menerima dia apa adanya. Meskipun aku banyak kekurangan, dia belajar menerima aku apa adanya. Karena itulah kasih. Kasih itu kan kerelaan kita untuk menerima orang apa adanya. Labo bagi ukurku. Ayolah, itu bukan kasih. Kalau anak andu hitam pesek kribo bagi ukur undu. Dia akan min. Kalau nggak seperti keinginan kita, juallah. Kenapa? Jual aja sama orang lain. Oh tentu kita nggak mau. Kenapa? Karena itu anakku. Aku mengasihi dia meskipun banyak kekurangan. Tidak seperti apa yang kuinginkan. Kenapa sama anak bisa? Sama suami, sama istri nggak bisa. Ibu bapak, kalau ibu bapak tanam jeruk kurang bagus. Kurang bagus jeruknya. Aku kasih nasihat. Bawa kapak, bawa parang, bawa gergaji, tebang aja. Untuk apa kalau nggak bagus buahnya? Itu yang ibu bapak lakukan? Enggak. Apa yang ibu bapak lakukan? Taruh pupuk lagi. Semprot lagi. Ambil gunting. Daun-daun yang kering-kering dipotong. Keluar tunas baru dipotong.
Supaya apa? Supaya pohonnya jadi bagus dan akan menghasilkan buah. Sayangnya sama pohon jeruk kita bisa. Tapi sama keluarga sering nggak bisa. Bilang sama sebelahnya, labokam ke tanah. Bukan kamu yang dia maksudkan itu. Saudara bisa bayangkan firman Tuhan tadi Maliaki 2:13 ayat 14 bahwa hubungan kita suami istri itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita selalu bermasalah, doa kita pun nggak didengar oleh Tuhan lagi. Ibu bapak cobalah praktekkan sekali ya. Pelihara merpati yang banyak, terus bertengkar tiap hari kamu di rumah. Merpatinya pun pergi. Iya, terbang pergi merpatinya. Merpati aja nggak suka dia kalau di tengah-tengah keluarga itu banyak masalah. Di dalam ayat yang ke-15 dari Maliaki pasal 2 tadi, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jawabnya apa? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kalau kita menjaga hubungan kita, kita pelihara keluarga kita, meskipun banyak hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan konflik gitu, tapi kita memiliki roh penguasaan diri. Maka apa dikatakan dalam firman Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan kepada kita keturunan ilahi. Anak-anak kita terajar, anak-anak kita takut akan Tuhan. Anak-anak kita jadi penghiburan bagi kita. Pernah ibu bapak dengar ada orang bilang sama anaknya, banyak anaknya ribut, matain lagi aku Pekrina. Pernah ibu bapak dengar seperti itu? Pernah ada. Wah, makalah tumpang perkasai komin krina katanya. Nah, itulah ketbui, karena itu bukan keturunan ilahi. Kalau keturunan ilahi, tiap ketemu kita terhibur hati kita. Kami senang kalau anak-anak kami dari Jakarta, si Feni, Siska nelpon, halo Pap, langsung rasanya senang kali. Kalau Pak lagi ngapain, hatinya senang sekali. Maunya kita punya keluarga seperti itu. Maunya kita punya anak-anak seperti itu. Dan itu bisa muncul dari keturunan ilahi. Dari mana muncul keturunan ilahi? Waktu kita menjaga. Tugas kita. Dengar nih, tugas kita menjaga keluarga kita. Tugas Tuhan untuk membuat mujizat di sana. Sikap kita dalam menghadapi keluarga akan mempengaruhi hidup kita. Sebab itu jangan bertengkar. Terutama di hadapan anak. Ya, dengar nih. Pula sempat idah anak do kamrubat. Kalau bertengkar, masuk kamar, kunci pintu, mulai bertengkar dengan bisik-bisik. Jangan didengar oleh anak, karena nanti kasihan, trauma dia. Ada anak yang nangis terus. Waktu dilayani, kenapa kau nangis? Papa dan mama selalu bertengkar. Didik anak dengan baik. Jangan lepaskan begitu aja. Aku bersyukur bahwa Tuhan menangkap aku jadi hamba Tuhan. Karena sebenarnya aku di rumah bapak mamaku sebenarnya tidak dididik dengan baik.
Bapakku bapak gampang. Kalau mamaku, mama disiplin. Kalau bapakku nggak pernah mukul. Kalau mamaku mukul pakai kayu kalasia. Dua-dua itu kurang baik. Gampang. ATMJ. Tidak baik. Bapakku dia nggak peduli. Aku seminggu nggak pulang, dia nggak peduli. Tapi kalau mamaku, kalau dia bilang, mulai sekolah pagi, kujuma kau nak keranting, nandai. Kalau aku nggak ke ladang belah kayu, tuh malam biar aku udah tidur, karena aku takut kan tidur aku di bawah kolong tempat tidur, tahu dia. Tuh diambil dia, ikat pinggang itu, lihat di situ rasanya, aduh. Jangan jadi bapak gampang. Jangan juga jadi bapak yang terlalu kejam. Mesti seimbang antara disiplin dan kasih kita. Boleh. Kalau dia salah boleh cubit. Tapi siap cubit peluk. Didik anak kita dengan baik. Jangan suka memaki anak. Jangan suka memukul anak. Untunglah anak-anak kita sekarang belum tahu undang-undang. Kalau tahu dia undang-undang HAM, memberatkan kerina. Karena undang-undang HAM itu kalau anak dipelototin pun nggak boleh. Jerleng bagai, itu udah melanggar HAM itu. Apalagi dipukul. Tapi itu HAM. Kalau firman Tuhan bilang, kalau ada orang tua yang menjauhkan rotan dari anaknya, maka dia nggak mendidik anaknya. Berarti kalau perlu anak itu dirotan juga. Ada istilah bahasa Karo, rawai ulah tembeki. Apa artinya itu? Marah kita, tapi marah kita jangan dari dalam. Bapak-bapak pernah marah sama anak dong? Dari dalam atau enggak? Dari dalam. Nah, itu yang payah. Laus kau kerja dan wah. Dari dalam, jangan. Apa kata orang Karo itu cocok? Rawai ulah tembeki. Kita marah karena kita mengasihi dia, ingin dia berubah. Bagian kita di tengah keluarga tuh jaga hubungan suami mengasihi istri, istri juga begitu pada suami. Orang tua anak pada anak-anak. Jaga, itu tugas kita. Kalau kita laksanakan tugas kita, maka Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita. Amin.